林小姐的演技，她赶出去，还让她住在你的房间里。 Lanjutan dari cerita kemarin, Lin Sintong berhasil membuka satu kebohongan dari Xia Yuei dan menunjukkan pada Xia Yuei bahwa Qisan tidak membelanya. Lin Sintong akan terus membuat kesalahpahaman terus terjadi dan membuat hubungan Qisan dan Xia Yuei semakin jauh. Qin Moyao khawatir jika rencana ini akan membuat posisi Lin Sintong menjadi berbahaya, namun Lin Sintong yakin dengan rencananya. Bahkan Lin Sintong bisa memprediksi tindakan Xia Yuei yang akan memohon pada Lin Sintong agar tidak diusir. Xia Yuei tetap tinggal setelah mendapat izin dari Lin Sintong. Xia Yuei segera menemui Qisan. Qisan yang tidak senang dengan kejadian sebelumnya, mulai menyusun rencana serangan balik. Kali ini ia berencana membuat Qin Moyao celaka. Suatu hari, Lin Sintong kembali dari berobat, dijaga oleh Qin Moyao dan Xia Yuei. Tiba-tiba muncul preman-preman, yang akhirnya dihadang oleh Qin Moyao. Sedangkan Xia Yuei bersama Lin Sintong berbalik menjauh. Lin Sintong dan Xia Yuei kembali sampai di rumah bertemu dengan Qisan. Tanpa heran, Xia Yuei mengetahui bahwa preman-preman tadi adalah utusan dari Qisan. Lin Sintong merasa khawatir karena Qin Moyao belum kembali, di saat yang sama Qin Moyao muncul di hadapannya dengan lengan yang berlumur cairan merah. Qin Moyao menenangkan Lin Sintong bahwa dia tidak terluka. 没事，这都不是我的血。Qisan menemui Xia Yuei, rencana mereka ingin mencelakai Qin Moyao nampaknya gagal. Xia Yuei mulai curiga apakah Lin Sintong sudah bisa melihat. Mereka berencana akan menguji penglihatan Lin Sintong. Esok hari, Lin Sintong memerintah Qin Moyao untuk menyelidiki obatnya yang selama ini disiapkan oleh Xia Yuei. Mereka juga mencari tahu asal preman-preman kemarin. Lin Sintong memperingatkan Qin Moyao untuk menjaga diri. Qin Moyao terlihat senang karena Lin Sintong nampak mempedulikannya. 你从什么时候开始？ 我们得尽快想办法对付赤川。 Malam hari, Lin Sintong menyelidiki ruang kerja Qisan, dan menemukan asuransi atas nama dirinya. Tiba-tiba Qisan dan Xia Yuei masuk ruangan membuat Lin Sintong harus bergegas bersembunyi. Qisan menyadari ada orang lain masuk ke ruangan itu. Qisan segera melihat sekeliling dan mendekati tempat di mana Lin Sintong bersembunyi. Suasana menegangkan, tiba-tiba masuklah Qin Moyao. Menanyakan dan menyudutkan Qisan, kenapa Qisan menyewa preman untuk melukainya, bukankah mereka bekerja sama? Qin Moyao kemudian memberi penawaran menarik bagi Qisan, dan mengajak mereka berbicara di lantai bawah. Tergiur dengan penawaran dari Qin Moyao, akhirnya Qisan dan Xia Yuei keluar ruangan menuju lantai bawah. Qin Moyao sebagai yang terakhir keluar ruangan, dia menyadari persembunyian Lin Sintong. Di lantai bawah, Qin Moyao membawa kartu nama memperkenalkan seseorang yang dapat mengubah dokumen legal secara ilegal. Orang itu jelas bisa membantu Qisan agar mendapat hak-hak kekayaan keluarga Lin. Di sini Qisan masih terlihat ragu dengan bantuan Qin Moyao. Selesai berbicara, Qin Moyao segera menemui Lin Sintong yang masih terlihat tertekan. Qin Moyao mengatakan kekhawatirannya, meminta Lin Sintong untuk tidak bertindak sendiri, dan berjanji akan melindungi Lin Sintong. Mendengar ini, Lin Sintong merasa sedikit lebih lega. Qisan akhirnya menghubungi orang itu dan menghabiskan sejumlah uang untuk membayar. Xia Yuei, yang mengetahui ini sedikit kesal. Mereka juga baru mengetahui bahwa 51% saham perusahaan telah diatasnamakan ke Qin Moyao. Esok hari, Qisan menemui Qin Moyao. Tidak terima bahwa selama ini saham telah diatasnamakan ke Qin Moyao dan mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang berlawanan sekarang. Qin Moyao secara terbuka menyambut perlawanan ini, dan mengatakan bahwa Qisan ada di balik meninggalnya Tuan Lin Guofu. Mengetahui rahasianya telah diketahui oleh Qin Moyao, Qisan tidak dapat berkutik dan kesal. Malam hari, Qisan diam-diam memasuki kamar Lin Sintong untuk menemukan rambut dari Lin Guofu yang disimpan sebagai barang bukti. Seperti yang diungkap Qin Moyao sebelumnya, tanpa disadari, gerak-gerik Qisan diawasi oleh Qin Moyao, Lin Sintong dan Yomo. Mereka semakin yakin bahwa Qisan adalah pelaku dari kematian Tuan Lin Guofu. Mereka bertiga akan mencari bukti untuk membawa Qisan ke pengadilan. Lin Sintong memasuki ruang kerja Qisan untuk mencari-cari bukti. Tidak lama, Qisan masuk dan bertemu Lin Sintong.
Chisan mengingat ucapan Xia Yuei yang mencurigai jika Lin Xintong bisa melihat. Chisan menguji Lin Xintong dengan mendekatkan sebuah ballpoint tepat di hadapan mata Lin Xintong. 好了吗？ Melihat tindakan dari Chisan, Lin Xintong terpaku, namun tetap berpura-pura buta. Melihat Lin Xintong yang tidak merespon, Chisan pun segera menjauhkan ballpoint dari muka Lin Xintong dan mengambilkan stempel yang seolah-olah dicari Lin Xintong. Qin Moyao tiba-tiba masuk dan membawa Lin Xintong keluar dengan alasan waktunya minum obat. 金莫瑶， Sesampai di kamar, Qin Moyao khawatir dan memarahi Lin Xintong karena situasi tadi sangat membahayakan bagi Lin Xintong. Qin Moyao menyarankan agar Lin Xintong selalu memberitahunya apapun yang akan Lin Xintong lakukan di masa depan demi keselamatan mereka. Lin Xintong mengiyakan. 你可以慢慢想，但是你一定要答应。 Yo mau menemui Qin Moyao, mengingatkan bahwa tujuan mereka telah tercapai. Penipuan Tuan Lin Guofu pada keluarga Qin telah ditemukan dan saham perusahaan telah menjadi milik Qin Moyao, jadi seharusnya Qin Moyao meninggalkan kediaman keluarga Lin sekarang demi keselamatannya. Namun Qin Moyao memilih tinggal seolah untuk membongkar kejahatan Chisan dan melindungi Lin Xintong. Suatu hari, keadaan ibu Qin Moyao memburuk. Selepas menjenguk ibunya, Qin Moyao terlihat tak bersemangat. Qin Moyao bercerita bahwa keadaan mereka sangat tidak beruntung setelah ayahnya meninggal dunia dengan tidak wajar. Lin Xintong yang melihat ini, meyakinkan Qin Moyao bahwa sekarang ada dirinya yang akan bersama menemani Qin Moyao. 你现在有我了。 就这样就好。 Tiba-tiba seorang muncul mengganggu kebersamaan Qin Moyao dan Lin Xintong. Preman itu berniat mencelakai Qin Moyao berhadapan dengannya, sementara Lin Xintong berlari mencari bantuan, mereka saling serang, dan lengan Qin Moyao terluka. Sesaat Lin Xintong kembali datang dengan menyalakan lampu mobil dan membunyikan suara sirine dari ponselnya. Preman itu pun pergi. Sesampai di ruangan Qin Moyao, Lin Xintong mengobati luka di lengan Qin Moyao. Mereka berjanji untuk menjaga keselamatan masing-masing dan saling melindungi. 答应你。 Qin Moyao segera mendatangi Chisan. Setelah mengetahui bahwa preman yang sebelumnya adalah sewaan Chisan, mereka beradu pendapat. Chisan memberikan syarat akan menghentikan serangannya pada Qin Moyao dan Lin Xintong jika Qin Moyao menyerahkan saham perusahaan dan pergi dari kediaman keluarga Lin. Qin Moyao menanggapi bahwa dia sanggup menghadapi Chisan. Qin Moyao lalu pergi dan akan terus memantau gerak-gerik Chisan. Qin Moyao sampai di depan kamar Lin Xintong. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Qin Moyao. Lin Xintong mempersiapkan kue ulang tahun untuk merayakannya. Setelah mempunyai sebuah harapan, Qin Moyao lalu meminta hadiah dari Lin Xintong, sebuah kecupan manis bagi Qin Moyao dari Lin Xintong. Alhasil kue ulang tahunnya dikacangin gitu aja. 要不你送我一个吻，就当做是啊， 生日快乐！ Esok hari, Lin Xintong membantu mengobati luka Qin Moyao. Tidak sengaja melihat bekas luka yang ada di punggung Qin Moyao. Lin Xintong bertanya bagaimana Qin Moyao dapatkan luka itu. Sejenak Qin Moyao mengingat tahun lalu, bahwa luka itu dia dapatkan dari menyelamatkan Lin Xintong saat Lin Xintong kecelakaan mobil. Namun Qin Moyao memilih tidak menceritakan hal itu. 你有什么想做的，我都陪你。 Mereka memutuskan untuk sehari bersantai sejenak, dan menikmati pemandangan matahari terbenam sesuai keinginan Lin Xintong. Di saat ini Lin Xintong memberi jawab pada Qin Moyao bahwa dirinya juga menyukai Qin Moyao. Qin Moyao senang mendengar ungkapan perasaan dari Lin Xintong, bersambung.